kalian sendiri loh. Ini suara kenabian saya tahun ini, yang terakhir, saudara, ini suara kenabian terakhir. Anda percaya boleh, Anda percaya bongkan, kamu yang ngalamin bukan saya, saudara. Ya kan, emang gua pikirin, 2024 saya stop, saudara, suara kenabian. Saya mau fokus ngajar saja. Ya, Anda masih kasih duitmu ke pendeta gila betul? Bonggan, mampus saudara, dia kabur, Anda mau apa coba? Ya duitnya dibawa kabur, dia sudah punya rumah tuh ya, di luar, di Bali segala macam. Ya, nggak ada sejarahnya yayasan ini, saya bawa lari duitnya, nggak ada saudara. Serius ya, kasih makan Indonesia saudara, 5.000 orang. Serius ya, ini duitnya bukan buat saya beneran saudara, bukan buat saya beneran saudara ya. Tapi buat kasih makan, buat kalian sendiri. Yang oleh youtuber-youtuber yang ngaku-ngaku Trinitas itu yang kemudian saya dianggap sesat, yang padahal mereka akan digorok nanti kalau jadi Taliban. Ya, mereka ya digorok, sudah terbukti ya. Yang mengharapkan saya celaka malah pada celaka, kan youtuber-youtuber Kristen yang mengharapkan saya celaka malah pada celaka sendiri, saudara, balik semua. Ya, nggak usah sebut satu-satu ya. Sudah nyatanya di depan mata Anda. Semua orang yang mengharapkan saya celaka, hati-hati, ini suara kenabian, saudara ya. Saya nggak ngutukin, tapi karena saya sedang berjuang, saya sedang melawan iblis. Anda magelang di tengah, selesai hidupmu, saudara. Ya, serius ya, Anda berani meraklang di tengah. Saya lagi perang lawan roh Babel, setan Babel, saudara ya. Anda melagrang di tengah, habis kamu. Bukan kutukan, ini fakta, ini adalah suatu logika. Saya lagi perang lawan spirit-spirit jahat. Anda kemudian di tengah-tengah. Wah, disikat kamu. Salahnya Erastus Sabdono yaitu berusaha memaksakan unitariannya dia, salah. Walaupun dia tidak menuduh orang lain sesat, tetapi dia memaksakan. Kenapa sih harus mendefinisikan? Ya. Itu yang salah. Salahnya Erastus itu di situ, saudara ya. Sesat nggak? Ya enggak. Ya cuman kan akhirnya dia babak belur juga ya kan. Sayang buahnya dia udah bagus. Habis gara-gara apa? Dia salah ngajar, salah ngomong, ya kan? Mau masuk, dia bukan seorang apologet, dia mau terjun ke dalam, kelar hidupnya, saudara. Apologet itu Anda harus dipersiapkan, ya. Erastus itu bukan seorang apologet. Ya kelar lah, serahkan. Ini di Kayusune nih, ini komandan kita Permesta nih. Di Kayusune. Mana nih di Kayusune nih komandan kita Permesta nih? Permesta kurang gregetnya. Wah, ini kurang greget ini di Kayusune nih. Nggak bener ini pasti lagi cuci mobil nih. Aduh. Tumben Pak Suara kok nggak masuk nih Pak Suara nih tumben nih. Sibuk dia itu Pak, ada kerja mungkin sampai malam dia itu biasanya. Tadi siapa? Rosana Baban ya? Belum resen tadi, Rosana nggak jadi bicara nih, Rosana Baban. Shalom Pastor Paul. Shalom. Iya, nggak bisa ngomong sih, tapi nanti kalau Talibannya masuk, ya mungkin mereka juga saling berebutan kekuasaan ya dengan orang Yaman yang di Indonesia ini. Iya. Dulu itu perangnya Islam kan begitu. Perang. Karena kan satu kan dari Yaman, pengaruh Yaman, ya kan? Satunya pengaruh Afghanistan. Benar nggak? Pengaruh Yaman kurang berani, malu-malu, ya kan? Pengaruh Afghanistan berani, terus ambil kuasa. Orang Yamannya nggak terima perang di sini. Wah, sunat. Benar nggak logikanya? Perang. Mereka yang perang, kalian yang menderita, orang pribumi. Nah, ini kan grupnya Yaman sama grupnya Afghanistan perang. Belum lagi nanti grupnya Wahabi datang lagi, ya kan? Belum lagi nanti Islam Nusantaranya ikut perang. Pusing. Pusing ya. Belum kelar.
belum kelar ini. Wah, ini belum apa-apa ya. Hati-hati saudara ya. Speechless ya. Speechless. Ayo saudara-saudara, diakonia yang kencang saudara ya. Oh ini saya, jangan ngomong saya, ini duitnya bukan buat saya, buat kalian sendiri loh. Ini suara kenabian saya tahun ini, yang terakhir saudara, ini suara kenabian terakhir. Anda percaya boleh, Anda percaya bongkan, kamu yang ngalamin bukan saya saudara. Ya kan, emang gua pikirin, 2024 saya stop saudara suara kenabian, saya mau fokus ngajar saja. Ya, Anda masih kasih duitmu ke pendeta gila betul? Bonggan, mampus saudara, dia kabur Anda mau apa coba? Ya duitnya dibawa kabur, dia sudah punya rumah tuh ya, di luar, di Bali segala macam. Ya, nggak ada sejarahnya yayasan ini, saya bawa lari duitnya nggak ada saudara. Serius ya, kasih makan Indonesia saudara, 5.000 orang. Serius ya, ini duitnya bukan buat saya beneran saudara, bukan buat saya beneran saudara ya. Tapi buat kasih makan, buat kalian sendiri. Yang oleh YouTuber yang ngaku-ngaku Trinitas itu yang kemudian saya dianggap sesat, yang padahal mereka akan digorok nanti kalau jadi Taliban. Ya, mereka yang digorok sudah terbukti ya. Yang mengharapkan saya celaka malah pada celaka, kan YouTuber Kristen yang mengharapkan saya celaka malah pada celaka sendiri, saudara, balik semua. Ya, nggak usah sebut satu-satu ya. Sudah nyatanya di depan mata Anda. Semua orang yang mengharapkan saya celaka, hati-hati, ini suara kenabian saudara ya. Saya nggak ngutukin, tapi karena saya sedang berjuang, saya sedang melawan iblis. Anda magelang di tengah, selesai hidupmu saudara. Ya, serius ya, Anda berani meraklang di tengah, saya lagi perang lawan roh Babel, setan Babel saudara ya. Anda melagrang di tengah, habis kamu. Bukan kutukan, ini fakta, ini adalah suatu logika. Saya lagi perang lawan spirit-spirit jahat. Anda kemudian di tengah-tengah. Wah, disikat kamu. Ya kan, sudah banyak korbannya kan yang berusaha mencelakakan saya, orang YouTuber Kristen yang mencelakakan saya malah celaka sendiri. Ya kan? Malah celaka sendiri kan, terang-terangan di depan kalian itu kan, dramanya kan di depan kalian semua. Serius ya, yang memfitnah saya segala macam, katanya ngambil uang yayasan segala macam, habis semua kalian. Yang katanya saya ngata-ngatain saya sesat ya, yang berusaha memboikot project ini saudara ya, yang berusaha memboikot project ini. Oh, hati-hati saudara ya, ini project kudus saudara, ini project yang kudus untuk Indonesia, dengan hati yang tulus, tidak serupiah pun masuk rekening ke saya saudara. Anda masih mau memfitnah project ini, hati-hati saudara, lawanmu adalah Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus Yeshua HaMasyiah yang menggenapi hukum Torah, dan kita para nabi yang mati 3 hari dan dibangkitkan menjadi juru selamat kita semua. Ya, bukan Yesus yang Trinitas Oneness Unitarian, bukan, itu mah nggak ada kuasanya saudara. Ya, nah, ini adalah Yesus yang menggenapi hukum Torah dan kita para nabi yang mati 3 hari 3 malam dan dibangkitkan, yang lahirnya tanggal 15 Tisiri, bukan 25 Desember saudara. Oh, ini beneran ya, tak kasih yang detail supaya Anda ngerti. Bukan Trinitas salah, bukan. Ya, tetapi pemaksaanmu kepada Trinitas itu yang salah. Pemaksaanmu kepada Unitarian itu yang salah. Salahnya Erastus Sabdono yaitu berusaha memaksakan Unitariannya dia, salah. Walaupun dia tidak menuduh orang lain sesat, tetapi dia memaksakan. Kenapa sih harus mendefinisikan? Ya. Itu yang salah. Salahnya Erastus itu di situ saudara ya. Sesat nggak? Ya enggak. Ya cuman kan akhirnya dia babak belur juga ya kan. Sayang buahnya dia udah bagus. Habis gara-gara apa? Dia salah ngajar, salah ngomong ya kan. Mau masuk, dia bukan seorang apologet, dia mau terjun ke dalam, kelar hidupnya saudara. Apologet itu Anda harus dipersiapkan ya. Erastus itu bukan seorang apologet. Ya kelar lah. Serahkan itu kepada orang-orang, harusnya anak buahnya suruh merumuskan, memformulasikannya.
Ya sudah, nggak apa-apa ya. Jadi bukan era sesat, enggak ya. Saya nggak bilang era sesat, enggak ya, saudara ya. Salah, dia salah. Nah, harusnya dia nggak usah mendefinisikan. Tetaplah dengan diakonianya, tetaplah dengan cinta kasihnya, tetaplah dengan membangun keluarga yang baik. Tetaplah dengan Yesus yang adalah majikan kita dan juru selamat kita. Itu sudah benar ya. Oke. Siapa lanjut lagi, jangan berhenti dong ini. Oh, malah berhenti nih. Wah, enak kan dengar saya ngomong nih. Kasihkan. Kasihkan ini. Alexis sudah mualaf. Alexis sudah mualaf, udah ganti kali jodoh ya, saudara ya. Udah pindah ke kali jodoh, dimualafkan kemarin sama Anies Baswedan ya. Eh, Serem ya, saudara ya. Nggak main-main ya. Ini orang Dayak, banyak yang Kristen. Oh iya, banyak ya. Terus kemudian diislamkan ya. Paksa Islam ya. Waktu itu orang Dayak kan banyak yang dipaksa Islam. Waktu zamannya tahun 65 itu ya. Kayak Ahok yang musuhnya pada mati ini ya. Aduh, serem ya. Lanjut, jangan putus. Ini Frans Lisi belum bicara nih, Frans Lisi nih. Ini sama ini Ketua Permesta belum bilang nih, Ketua Permesta nih, Komandan Permesta. Ini kemana ya si ini ya, ini Butumbar juga nih belum bicara nih, Butumbar nih. Cuma Butumbar nih mikrofonnya jelek banget loh, sakit di kuping Butumbar. Tuh kan sakit kan, belum apa udah krat tuh. Pakai mikrofon aja Butumbar, soalnya sakit sekali di kuping. Saya aja nggak pakai headphone aja sakit tuh di kuping. Ini kalau sudah siap pakai mikrofon, resen ya Butumbar ya. Ini siapa nih yang belum bicara? Ini apa namanya? Pak Suara ini nggak ada kabar nih Pak Suara nih. Waduh. Suaranya menggelegar, biasanya ini Pak Suara malah ini topik-topik hot seminggu ini malah Pak Suara nggak nongol ya. Dia lagi sibuk itu Pak, banyak kerjaan. Iya nih. Ya oke, lanjut aja. Ini yang belum ngomong juga nih, ini Kaliso juga belum ngomong nih, Kaliso. Ini Butumbar lagi, Butumbar silakan nih, Butumbar. Udah nih. Silakan Butumbar. Pakai. Nah, bagus ini suaranya nih, bening. Oh, malah justru harus pakai ya. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Iya, memang sekarang ini kita semua harus waspada semua karena saya memang mendengar ya di pengajian itu memang wah, seru sekali. Karena sudah provokator itu di mana-mana, ternyata Panji Gumilang itu sesat gitu. Intinya itu sesat dan harus dipenjara gitu. Jadi mereka itu cara khotbahnya itu waduh ngeri. Ngeri-ngeri sedap gitu. Sedap bagi mereka, ngeri bagi kita. Tapi ya kita sebagai orang Jogja itu sudah sebetulnya nggak cuma orang Jogja, banyak yang orang Surabaya, Jawa Timur tuh mereka sudah siap. Jadi untuk melawan dari Taliban, dari mereka sudah siap semua. Mereka siap tempur gitu loh. Kelompok pecinta bangsa ini sudah siap tempur gitu. Karena prediksinya itu di tahun nanti pemilihan ini mereka bikin kisruh. Gitu. Jadi mereka memang sudah merencanakan kekisruan di bangsa ini dengan mendatangkan Taliban. Memang TNI mendiamkan ya. Memang iya, biarin aja. Kita lihat dulu gitu. Saya kalau tanya dengan mereka itu kadang gergeten juga gitu loh. Karena jawabannya sabar, kita harus sabar. Aduh, sabar. Kok nggak ada greget gimana? Nggak bisa, kita nggak bisa bergerak gitu. Nah, oh ya sudah. Jadi mungkin para bapak-bapak TNI ini yang masih cinta bangsa ini masih menunggu. Cuma menunggunya sampai kapan kan gitu. Kita yang sudah
mendengar berita di YouTube di mana-mana tentang Taliban datang udah kemut-kemut gitu loh, mangkel gitu loh. Aduh, tapi ya mau gimana lagi? Masa kita mau memulai perang kan nggak mungkin gitu loh. Nah, mereka memang sudah menyiapkan semua dan mereka sudah masuk ke pengajian-pengajian di kampung-kampung loh. Jangan salah. Di kampung-kampung itu sudah masuk. Jadi pinter banget karena dana mereka itu besar sekali. Untuk memualafkan aja satu kepala 30 juta. Loh, piye? Kalah kan orang Kristen kan? Satu kepala 30 juta. Kalau orang Kristen bisa menyaingi 50 kepala, 50 juta maksudnya. 30 juta satu kepala maksudnya gitu. Kalau orang Kristen bisa 50 juta satu kepala. Wah, hebat banget. Tapi kan enggak mungkin ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa karena dengan adanya YouTuber-YouTuber yang menyiarkan kebenaran itu sebetulnya banyak sekali yang sudah murtad sebetulnya. Cuman ya kita masih dihalang-halangi untuk perubahan KTP terus terang. Jadi kita dihalang-halangi untuk perubahan KTP itu di mana-mana, nggak cuma saya. Nggak cuma saya, tapi teman-teman saya yang sudah murtad pun KTP masih agama lama gitu loh. Jadi memang dipersulit soalnya nanti kalau itu diganti ancamannya itu macam-macam. Nggak bisa untuk perpanjangan SIM, Tapi Ibu nggak Tumbar, bisa untuk Ibu Tumbar, ya coba Ibu cek, bandingkan, ya itu kan orang yang murtad menurut mereka dipersulit KTP-nya ya. Coba orang yang jadi mualaf itu, programnya mualaf center itu justru mempermudah perubahan administrasi kenegaraan, terutama catatan sipil, mungkin termasuk KTP. Itu juga coba ya mungkin dicari tahu apakah memang begitu kan. Kalau memang ya itu ada memang sebagai bukti bagi kita, ajar ya terus gitu loh. betul. Kalau yang dari agama lain ke Islam Hmm, itu cepet hmm, banget, sehari aja Kenapa bisa jadi. gitu kan? Tapi Kalau kita ada bukti ya kita kalau pakai itu. kalau kita nggak bisa, jadi sulit. Tapi nanti saya tetap akan berusaha gitu Nah, loh. coba Saya Ibu sudah nanti cari tanya-tanya tahu deh. temen sih. Iya, jadi Itu mereka bahan bagi memang galaruan seperti nanti itu. Bu untuk Adam. Ancamannya macam-macam. Kalau kita ganti KTP itu macam-macam. Nanti nggak bisa ikut BPJS lah, nanti nggak bisa ini ya. Jadi kendalanya di situ mereka gitu loh. Teman-teman yang ekonominya biasa gitu ya takut ganti KTP karena nggak bisa, nanti aku BPJS ku nanti gimana, nah gitu loh. Seperti itu kendalanya. Tapi ya nggak tahu, kalau saya sih tetap berusaha karena kalau masuk Israel kan harus KTP harus berubah. Nah nanti nggak tahu tahun depan atau kapan nanti ini saya masuk ke sana. Apa namanya, ke Yerusalem. Nggak apa-apa, nggak usah Israel. ganti Ibu Tumbar. Ibu ketua kita Nggak bisa. KTP-nya masih Islam. Oh, Kan ke nggak Israel. bisa loh. Bisa. Nggak- Bisa. katanya Ibu betul. ketua KTP-nya masih Islam. Oh gitu. Ibu ketuanya Oh. Damaris ini, ya ketua pembinanya, itu KTP-nya masih Islam. Kemarin ke Israel. Oh, tapi kan saya Ikut ininya ini. kita, ikut grupnya kita. Oh. Makanya Bu Tumbar kalau mau ke Israel, daftar ikut grupnya saya. Besok tanggal 8 Oktober, buruan. Lah saya udah itu tiketnya udah itu sama itu kelompok itu nggak tahu tahun depan mungkin karena udah program apa gitu, nggak ngerti saya juga. Saya cuman bayar berapa sedikit juga kok gitu. Jadi memang kita harus waspada. Cuman ya karena pemerintah mungkin masih ngemong kayaknya. Ngemongnya terlalu kebangetan ini. Taliban datang ke Indonesia. Bukan ngemong, memang ngomongnya sengaja kebangetan kok. ini pemerintah. Bukan ngemong, sengaja Mas. Iya. Bukan dimong, memang sengaja Mas. Tapi yang cinta bangsa ini, Pak. Mana ada pemerintah yang cinta bangsa ini?
Nggak ada Mereka lah. masih diem loh, masih diem memang. Iya, nggak ada Jadi ya pemerintah nggak yang tahu cinta nanti bangsa ini. Yang kayaknya cinta bangsa ini udah nggak jadi pemerintah. iya nanti bisa peperangan Mm-mm. peperangan besar bisa terjadi kalau misalnya mereka bikin kisruh gitu loh. Karena Mm-mm. yang cinta bangsa kelompok-kelompok kita tuh sudah siap perang juga gitu loh. Bukannya ini sih ya namanya mereka itu mau merusak bangsa ini ya, udah jelas sekali ya. Dan Mm-mm. mereka pinter sekali masuknya ke tempat-tempat pengajian tuh pinter banget gitu. Halus sekali gitu. Saya Itu kayak tadi itu sering halus ngomongnya pernah terus ikut gitu loh. gitu, halus-halus Eh, eh, gitu saya kan. saya pernah saya pernah ikut Pak Paul. Jadi pengajian saya nggak pakai jilbab loh. Cuek bebek saya nggak urusan. Ya diliatin orang banyak orang itu nggak urusan ya. Ya saya dilirak-lirik sama ustadznya ya biarin aja. Jadi saya kadang ikut mereka gitu loh. Saya nggak urusan. Memang ada yang nggak boleh gitu loh. Oh, kamu nggak jilbaban ini nih nggak boleh gitu. Tapi ada yang boleh, ada yang boleh. Tapi yang tak ikutin itu kebetulan kok khotbahnya biasa gitu loh. Kalau yang saya yang nggak ikut tapi saya berada di dekatnya, nah itu yang waduh seru-seru sekali medeni lah khotbahnya itu ya kayak gitulah ngerti sendiri. Begitu Pak Paul, memang kita harus waspada, semua suku bangsa di Indonesia harus siap-siap menghadapi kekacauan yang akan dibikin. Sebetulnya ini HTI Pak, HTI yang memang sudah mengakar. Jadi mau membuat Indonesia itu memang khilafah dan pimpinannya kafilah kan gitu. Jadi ya kita harus waspada. Semua apa-apa nanti ya dari kafilah itu yang mimpin itu. Bangsa ini harus waspada bener. Gitu Pak Paul, monggo dilanjut. Lanjut, Terima ini kasih. Pak Tom kemana Pak Tom ya? Kok tumben Pak Tom? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,